Oke, halo teman-teman semua. Jadi kemarin di kolom komentar sempat ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara untuk berhenti no lab? Bang, bagaimana cara untuk keluar dari no lab? Jadi kalau bisa diartikan, no lab itu adalah no life atau nggak punya kehidupan. Kalau di Indonesia kan, kalau diartikan secara gamblang, berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang nggak punya tujuan hidup, orang-orang yang nggak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Kemarin juga sempat ada cerita di komunitasku. Orang ini adalah seorang pecandu PMO yang sedang berjuang untuk melakukan no-vape selama 90 hari. Dan karena dia sedang berjuang, dia berpikir ketika dia udah berhasil mendapatkan atau mencapai 90 hari di no-vape-nya, dia akan sembuh dari no-lab, dia akan menemukan tujuan hidupnya. Sampai dia rela untuk keluar dari kerjaan, terus dia mengurung diri dalam kamar, nggak keluar rumah. Dia berpikir no-vape adalah sebuah hal yang magic untuk dapat menemukan tujuan hidupnya. Tentu saja, itu adalah sebuah hal yang salah ya. Tapi emang ya, kebanyakan rata-rata pecandu PMO dari teman-teman yang udah cerita di komunitas, rata-rata mereka merasa dirinya adalah no-lab. Mereka nggak punya tujuan hidup, mereka nggak punya ambisi, mereka nggak punya obsesi dalam hidupnya. Ya, mereka mengalir aja. Mereka cuman di dalam kamar, nge-game doang. Ya gitu aja setiap harinya. Kebanyakan di internet akan mengatakan bahwa orang itu no lab karena mereka nggak punya tujuan hidup, nggak punya suatu ambisi, nggak punya purpose dalam hidupnya. Kalau kita mau ngambil definisi dan penyebab dari situ, sebenarnya nggak melulu orang-orang yang ada di dalam kamar, nggak melulu orang-orang pengangguran, nggak melulu orang-orang yang selalu mengunci dalam rumahnya adalah orang-orang yang no lab. Nggak melulu seperti itu, karena banyak juga orang-orang yang bekerja 9 to 5, bekerja udah punya pekerjaan, udah punya rutinitas, tapi mereka merasa nggak punya tujuan hidup, mereka merasa nggak punya suatu ambisi, nggak punya obsesi. Banyak orang-orang yang seperti itu. Dan ketika ngomongin tentang tujuan hidup, ketika ngomongin tentang obsesi, ambisi, ketika kita cari definisi di internet adalah sesuatu yang membuat dirimu setiap hari merasa ada excitement, ada sesuatu yang membuat kamu berenergi setiap kali kamu bangun tidur, setiap kali kamu bangun dari tempat tidurmu, kamu rasa sangat-sangat bergairah untuk menyelesaikan misi kamu. Nah, kalau berdasarkan definisi tersebut, berarti nggak melulu kan orang-orang yang punya kegiatan, orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang yang ibaratnya udah kerja, punya tujuan hidup. Karena banyak juga orang-orang yang kerja, banyak juga orang-orang yang udah punya aktivitas, tapi setiap bangun pagi, dia ngerasa kayak nggak punya excitement menghadapi harinya. Dia cuman setiap hari menjalankan harinya doang. Dia setiap hari cuman kayak, kalau bisa aku bilang, kayak zombie. Setiap hari bangun pagi, terus di kantor, terus pulang. Setiap hari kayak gitu, nggak ada excitement, nggak ada ambisi, nggak ada obsesi dalam hidupnya. Makanya banyak juga kasus orang-orang yang punya kegiatan, punya aktivitas, punya pekerjaan, masih aja mereka kecanduan PMO. Nah, kenapa? Karena mereka ini nggak punya tujuan hidup, mereka nggak punya ambisi mereka. Mereka cuma berpikir setiap hari, menjalankan aktivitas rutinitas hingga bikin pikiran mereka stres, pikiran mereka depresi, sampai akhirnya mereka pelarian coping mekanismenya ke PMO. Jadi bisa dibilang kalau no lab itu adalah penyebab orang PMO, bener. Tapi nggak melulu yang no lab itu adalah orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang cuma di dalam kamar doang, orang-orang yang belum punya pekerjaan. Orang-orang yang sudah bekerja, melakukan rutinitasnya, juga akan bisa jadi orang yang no lab, nggak punya ambisi dalam hidupnya, nggak punya tujuan, nggak punya purpose. Nah, kenapa sebuah purpose itu penting bagi diri kamu? Selain untuk membuat diri kamu selalu excitement, selalu punya misi setiap harinya, selalu punya goals yang dituju jangka panjang. Karena ibaratnya kalau kamu nggak punya purpose, kamu nggak punya tujuan, kamu nggak punya goals dalam hidup kamu adalah orang yang mati, kamu adalah orang yang nggak punya kehidupan. Makanya disebut no life. Logikanya gini, kita ngomongin tentang
kita ngomongin di level biologi, kita ngomongin di level unit terkecil dalam hidup kita, di sel kita. Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup sebagai makhluk biologi, sebagai makhluk organisme di muka bumi ini? Jawabannya adalah 2. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, berkembang biak. Bertahan hidup sendiri juga banyak banget macam-macamnya. Ada yang melalui metabolisme, ada yang melalui homeostasis. Intinya homeostasis adalah ketika tubuh kita beradaptasi pada lingkungan agar tubuh kamu tetap bertahan hidup. Nah, bertahan hidup doang nggak cukup karena itu cuman jangka pendek, nggak jangka panjang. Jangka panjangnya dengan berkembang biak, dengan menyebarkan genetik kita kepada generasi kita terus-terusnya. Nah, kalau sel atau tubuh kita nggak punya kemampuan 2 itu, otomatis bisa disebut kita adalah makhluk biologis yang udah mati. Karena memang tujuannya itu. Oke, mungkin secara biologis kamu belum mati karena kamu masih bertahan hidup dan kamu masih ada keinginan untuk berkembang biak. Tapi secara psikologis, kalau kamu nggak punya tujuan hidup kamu, nggak punya mau ngapain, nggak punya goals, secara psikologis kamu udah mati. Makanya kamu harus menentukan tujuan hidup kamu. Banyak hal yang bisa digali di dunia ini, banyak hal yang bisa jadi purpose kamu di dunia ini, kamu harus menemukannya. Kalau tadi kita ngomongin sebagai makhluk biologis, pada dasarnya hanya untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kalau kita ngomongin secara purpose dalam kehidupan, dalam hubungan kita bermasyarakat, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Mungkin purpose kamu ingin jadi seorang seniman, ingin jadi seorang atlet, ingin berguna bagi masyarakat dengan menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, ingin jadi bisnismen, membuka lapangan pekerjaan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di situ. Dan it's okay kalau kamu punya banyak purpose dalam hidup kamu. It's better. Yang penting kamu tahu cara untuk belajar dan berkembang. Kamu harus rela mengorbankan waktumu untuk belajar, terus belajar dan berkembang. Nah, kalau ngomongin kenapa kamu selama ini belum menemukan purpose kamu, belum menemukan tujuan hidup kamu, sebenarnya ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah mungkin selama ini kamu belum tahu value yang ada di dalam diri kamu. Kamu ini bagusnya apa sih? Kamu ini punya skill apa sih? Kamu mungkin selama ini selalu berpikir kalau apapun yang berbau akademis, apapun yang berbau di sekolahan adalah standar bagi masyarakat punya skill, punya value. Padahal enggak juga. Mungkin kamu selama ini jago olahraga, kamu jago musik. Itu kan non-akademis ya. Dan it's okay. Kalau kamu memang ingin mengembangkan hal tersebut, kamu enggak harus melulu fokus di bidang akademik. Aku sendiri juga adalah orang yang gak suka sekolah, orang yang gak suka kuliah. Ya aku kuliah dulu sampai lulus dan tepat waktu. Tapi aku ngerasa aku gak menikmati kuliahku. Aku bisa dibilang ketika zaman kuliah adalah zaman-zaman no lab. Karena aku cuman kuliah pulang. Gak punya kehidupan apapun di situ, gak ada sesuatu yang aku banggakan. Nah itu adalah no lab karena aku gak punya tujuan di situ. Lain halnya ketika aku mencoba untuk di bidang yang kreatif, ketika aku mencoba untuk main band, main musik, aku ngerasa setiap harinya ketika aku sedang mencoba nulis lagu, ketika aku sedang di proses rekaman, setiap harinya aku ngerasa hidup di situ. Aku ngerasa punya energi yang gak terbatas. Aku bisa membayangkan diriku ketika aku udah ngerekam laguku, udah bikin album, udah melakukan tour kemana-mana jauh-jauh hari. Karena aku tahu excitement-nya itu, kebahagiaannya itu bisa dibayangkan jauh hari. Nah lain halnya ketika aku kuliah ya, aku ngerasa salah jurusan, aku ngerasa apa yang ku jalani selama kuliah, aku gak bisa bayangin apa sih ini sebenarnya, ilmu ini buat apa sih. Ini bukan berarti
sebuah anjuran untuk nggak kuliah ya, karena ini masing-masing berbeda. Untuk aku personally, aku sendiri nggak suka belajar, aku sendiri nggak suka mengikuti sebuah sistem gitu. Jadi ya makanya aku nggak bisa enjoy di kuliah. Meskipun aku sendiri lulus dan cukup tepat waktu, 4 tahun. Dan mungkin faktor kedua yang menyebabkan kamu no lab dan nggak punya purpose dalam hidup kamu karena adanya tekanan sosial dari orang-orang terdekatmu. Mungkin ketika orang-orang terdekatmu berharap kamu jadi A, B, C, D, E, tapi kamu gak enjoy, itulah yang menyebabkan kamu no lab. Kamu merasa kamu gak bisa memenuhi harapan orang-orang terdekatmu. Dan selain harapan, ketika ngomongin eksternal faktor, mungkin lingkungan kamu juga. Ketika kamu berada di lingkungan yang gak punya ambisi, gak punya goals yang jelas, gak punya visi ke depan, ya tentu saja kamu kan jadi orang yang no lab juga. Nah, orang sendiri lebih mudah terpengaruh dari 5 orang yang berada di dekatnya. Kalau lingkungan kamu adalah orang-orang yang gendut, orang-orang yang gak mikirin kesehatan, orang-orang yang setiap hari cuma ngerokok, pasti kamu akan mudah tertular. Kamu jadi ikutan ngerokok, kamu jadi ikutan gak mikirin kesehatan kamu. That's real, that's fact. Mau gimana pun kamu, mau genetik kamu sebagus apapun, kalau lingkungan kamu ada lingkungan yang gak sehat, tetap aja pola hidup kamu, lifestyle kamu juga ikutan gak sehat. Oke, jadi bagaimana cara menemukan purpose atau tujuan hidup kamu? Caranya adalah dengan kamu cobain banyak hal. Kamu coba mana yang cocok dengan dirimu, mana hal yang bikin kamu enjoy, mana hal yang bisa kamu lakukan sepanjang hidup kamu. Kamu harus cobain banyak hal di sini, karena ya bersyukur kalau misalnya kamu ketika udah menemukan dan kamu merasa di situ kamu enjoy, kamu bisa melakukan itu sepanjang hidup kamu. Bersyukurlah di situ. Karena banyak juga orang-orang yang harus melewati berbagai banyak proses, melewati berbagai kegagalan, melewati berbagai eksperimen sehingga mereka menemukan apa yang membuat mereka enjoy. Salah satunya aku. Karena aku dulu juga banyak mencoba berbagai bisnis, banyak mencoba berbagai aktivitas yang pengen aku lakukan. Dulu aku sempat dropshipping. Dulu aku sempat berjualan di FB Ads, sempat juga kayak bikin ternak akun sosial media. Tapi aku gak bisa enjoy di situ. Ternyata aku gak bisa menemukan kenyamanan. Dan aku gak bisa melihat aku bisa melakukan itu 10 tahun ke depan. Lain halnya dengan ketika aku bikin konten dan ngomong di depan kamera kayak gini, aku bisa melakukannya 10 tahun ke depan, aku bisa melakukannya bahkan 20 tahun ke depan. Karena skill untuk ngobrol kayak gini, skill untuk ngomong kayak gini akan selalu digunakan. Oke, solusi kedua adalah ketika tadi aku menyinggung tentang lingkungan, mungkin kamu berpikir kalau kamu keluar dari lingkungan kamu sekarang dan berpikir untuk masuk ke lingkungan yang bisa dikatakan lebih sehat, lebih produktif, memang akan butuh sebuah pengorbanan, akan butuh sebuah tahap. Dalam artian gini, nggak mudah untuk masuk ke dalam lingkungan yang produktif, nggak mudah untuk masuk ke lingkungan yang lebih sehat, karena memang butuh effort di situ. Gimana kamu bisa masuk ke lingkungan seorang atlet yang punya obsesi yang besar ketika kamu sendiri adalah seorang yang katakanlah, kamu gendut, kamu nggak kuat push up, bagaimana caranya? Akan sangat susah kan? Nah, banyak orang akan selalu beralasan seperti itu karena berpikir ya komunitasku sekarang, orang-orang sekarang yang menerimaku apa adanya, sehingga mereka nggak bisa keluar dari lingkungannya. That's kesalahan yang sangat-sangat umum dilakukan ya. Aku sendiri juga pernah kayak gitu. Ketika aku ngerasa, waduh, level mereka terlalu jauh sehingga aku nggak bisa sampai di situ. Aku sadar diri dan aku berada di lingkungan yang menerimaku apa adanya. Tapi ketika kamu sadar kalau lingkungan yang menerima kamu apa adanya adalah lingkungan yang nggak sehat, nggak produktif,
cuman bikin kamu no lab, buat apa? Oke, mungkin katakanlah kalau kamu nggak bisa masuk ke lingkungan tersebut, lingkungan yang kamu dambakan, mungkin lingkungan orang-orang kaya, lingkungan orang-orang sehat, better kamu quit, kamu keluar dari lingkungan kamu sekarang. Kamu nggak usah masuk ke lingkungan itu tersebut. Akan lebih baik kalau kamu sendiri aja dulu, sehingga kamu bisa menemukan, kamu bisa memantaskan diri kamu untuk satu level dengan komunitas tersebut. Atau mungkin kamu bisa mencari komunitas yang berada di tengah-tengahnya, yang sama-sama berjuang untuk mencapai ke tahap tersebut. Seperti komunitas yang aku buat sekarang, komunitas WhatsApp untuk orang-orang pecandu PMO. Ya, mereka adalah orang-orang yang struggling, mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan ya memang belum mencapai tahap orang-orang top level gitu. I know. Tapi mereka adalah orang-orang yang selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang belum mengenal NoFap, belum mengenal bahaya PMO. Mereka adalah orang-orang yang selangkah lebih maju. Dan mereka berani keluar dari lingkungannya, mereka berani keluar dari komunitasnya. Dan selanjutnya adalah kemampuan berpikir jangka panjang. Ketika kamu berpikir 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun ke depan, kamu akan punya passion, kamu akan punya purpose kamu dalam hidup. Kamu akan merasa tiap hari kamu punya misi untuk mewujudkan misi tersebut, untuk mewujudkan goals tersebut. Kamu harus berlatih menunda kesenangan untuk sebuah goals yang lebih besar di jangka panjang, sehingga kamu akan menemukan purpose kamu, tujuan hidup kamu. Dan mungkin susah ya, makanya kamu butuh strategi di sini. Strategi untuk membreakdown atau membagi-bagi purpose kamu ini atau goals kamu ini ke dalam timeline yang lebih kecil. Katakanlah seminggu. Misal ya, kamu di level fitness kamu lari sprint 1 kilo. 1 kilo sprint kayaknya belum masuk akal di level fitness kamu. Mungkin kamu bisa melakukannya 100 meter dulu. Pelan-pelan kamu bikin goals setiap minggunya. Bahkan kalau bisa kamu bikin goals setiap hari juga bisa. Hari ini kamu lakukan sprint atau lari 10 meter. Oke. Misi hari ini goals. Kamu senang, kamu merasa besoknya ada misi lagi yang harus kamu selesaikan, misi 20 meter. Selanjutnya sampai kamu benar-benar bisa menumpuk skill kamu. Semua goals atau tujuan yang besar sebenarnya bisa di breakdown. Dan memang harus di breakdown karena otomatis kalau kamu terlalu berambisi untuk langsung bisa ke situ, akan sangat susah. Ibaratnya kayak kamu pernah lihat foto yang orang naik tangga, ketika tangganya itu gapnya terlalu jauh, kamu nggak akan bisa menggapai puncaknya, kamu nggak akan bisa menggapai tangganya karena terlalu jauh, terlalu besar. Tapi ketika kamu breakdown, ketika kamu bikin tangga-tangga kecil di situ, kamu bisa naik pelan-pelan. Itu sama halnya dengan ketika kamu breakdown suatu goals menjadi levelnya hari atau bahkan levelnya jam, kamu akan lebih enjoy menjalankannya, kamu akan lebih have fun, kamu bisa melakukannya sepanjang hidup kamu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sepanjang ini. Kamu adalah orang hebat yang bisa memiliki attention span yang bagus dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karena biasanya kebanyakan orang-orang atau anak muda zaman sekarang attention span-nya pendek. Good, congrats. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.